Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman malam hari ini adalah Diaken Nyonya Ratna Demanalut. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon akan kasih serta karunia Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak memulai beribadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami saat ini, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Berkati pelayan firman kami pada malam hari ini, yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa, dan mampukan kami agar kami dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan perintah-Mu. Ampuni akan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur bermalasan dari Mazmur 134. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus, dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Dipersilakan duduk. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita persiapkan bacaan Alkitab kita dalam renungan kita malam hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Namun sebelumnya kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami boleh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Waktu dan kesempatan Tuhan boleh percayakan kepada kami masing-masing, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing lewat live streaming. Namun kami tetap percaya kepada Tuhan, kami boleh dimampukan oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kuasai hati dan pikiran kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam kami menyampaikan, bahkan di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Allah.
hamba-Mu yang mempunyai kekurangan, keterbatasan dalam setiap menyampaikan. Engkau juga Tuhan menyertai, memberkati, bahkan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua berasal dan bersumber daripada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa ketika kami kurang berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak untuk kita berdiri, untuk kita membacakan pembacaan renungan kita yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Sukacita atas jemaat, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan bukan sebagai perkenanan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalamnya kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dan dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genaplah jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguhlah, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, bahkan memelihara di sepanjang hidupnya. Terpujilah Kristus Yesus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam pembacaan renungan kita, sebelum kita masuk di dalam renungan, perlu kita pahami, kita akan memahami lebih dahulu tentang Tesalonika, yang merupakan ibu kota dan pelabuhan yang paling kemuka dari Makedonia, sebuah provinsi Romawi, dan penduduknya merupakan kalangan masyarakat orang Yahudi yang kuat dan radikal. Di kota inilah Paulus mendirikan gereja Tesalonika. Pada masa perjalanan
misionernya dan merupakan keberhasilan pelayanannya. Dan waktu penulisan surat 1 Tesalonika ini diperkirakan ditulis pada akhir dekade tahun 40 sebelum Masehi. Dan alamat penulisan ini di dalam surat 1 Tesalonika adalah untuk persekutuan atau komunitas jemaat Kristen di Tesalonika, yang mana jemaat itu adalah mayoritas non-Yahudi, yakni jemaat Kristen yang lahir dan bertumbuh oleh kegiatan pekabaran Injil. Dan pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika pada orang-orang Yahudi dan utama bagi orang atau warga non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam perenungan di dalam perikop bacaan kita di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 13 sampai dengan ke-20 yang diberi judul adalah Jemaat sebagai Kehormatan dan Sukacita Pelayan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita atas jemaat yang merupakan kerinduan Paulus untuk melihat jemaat di Tesalonika. Dan ini tertuang di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Dan pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dalam bacaan kita, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus untuk pelayanannya serta memberikan ungkapan rasa sukacitanya pada jemaat Tesalonika. Antara lain, kita dapat melihat dari tiap-tiap bait. Di sini Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14, Rasul Paulus merasakan suatu kebanggaan, terlebih-lebih sanjungannya atas jemaat Tesalonika. Walaupun dalam kenyataannya jemaat yang ada di Tesalonika banyak menghadapi masalah-masalah, bahkan banyak menghadapi segala pencobaan dan tantangan. Namun, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal tersebut tidaklah mematahkan iman, serta tidak mematahkan semangat jemaat Tesalonika. Dan ini merupakan wujud serta kenyataan pertumbuhan iman dan percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan gereja. Dan selain itu dapat dilihat peran jemaat, baik peran secara internal bahkan secara eksternal. Jemaat secara internal bagi sesama umat, baiklah harus saling menghormati, harus saling menghargai, bahkan harus saling menguatkan untuk menciptakan suatu keharmonisan bagi jemaatnya. Sedangkan yang eksternal umumnya masyarakat memberikan kerukunan toleransi kepada setiap manusia yang sama-sama milik kepunyaan Allah, sehingga jemaat yang ada di Tesalonika menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16, Rasul Paulus di situ mencela orang Yahudi
yang melawan Injil serta menolak bahkan membunuh Yesus. Dan jemaat Tesalonika terancam bahkan tertekan oleh golongan orang Yahudi. Berhaluan keras. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak bimbang. Mereka tidak bimbang, bahkan mereka tidak takut di dalam menghadapinya. Tetapi mereka tetap tangguh dalam pelayanan karena mereka percaya peran Roh Kudus untuk jemaat di Tesalonika ada. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18, di situ usaha pekabaran Rasul Paulus dihambat oleh iblis. Walaupun seketika terpisah dari jemaat yang ada di Tesalonika, tadi yang sudah kita baca jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Karena adanya pertemuan di dalam doa di antara mereka. Sebenarnya Rasul Paulus ada niat. Sebenarnya Rasul Paulus ada kemauan untuk berkunjung. Tapi masih saja terhalang oleh iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20, Rasul Paulus percaya pada suatu saat ada pertemuan di antara mereka. Terlebih-lebih ketika memang tidak ada pertemuan di antara mereka, mereka pasti dipertemukan di saat kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dukunganlah yang diinginkan Paulus dari jemaat Tesalonika. Paulus meyakinkan mereka akan kasih sayangnya dan pengharapannya yang tinggi terhadap mereka. Walaupun dia tidak dapat hadir bersama-sama dengan mereka sesuai keinginannya. Mereka adalah pengharapan, mereka adalah sukacita dan mahkota kemenangan baginya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguhlah mengembirakan bila pelayan-pelayan Tuhan sama-sama memiliki sikap kasih, sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Walaupun di dalamnya banyak menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam hal. Namun ketika kita sebagai pelayan-pelayan menghadapi itu semua, yang penting kita jangan bersungut-sungut. Yang penting kita jangan berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu pada saat ini kondisi yang boleh terjadi baik seluruh dunia dan Indonesia dilanda yang namanya wabah corona. Banyak dampak yang kita lihat, banyak dampak yang kita saksikan dari wabah tersebut. Termaksud salah satunya adalah tutupnya gereja. Namun semua itu bukanlah penghalang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya, terlebih-lebih kita sebagai pelayan Tuhan, kita tetap semangat. Karena kita masih diberikan kesempatan, karena kita masih diberikan waktu, sekalipun kita boleh mengikuti ibadah-ibadah yang ada
di rumah kita masing-masing lewat live streaming. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sukacitalah senantiasa dan berpengharapanlah kepada iman. Percaya kepada Yesus Kristus merupakan kekuatan. Jangan patah semangat. Jangan kita mundur. Jangan kita kendor pelayanan kita karena sesuatu hal. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ada masalah, khususnya dalam pelayanan, bukan kita malah mengikuti arus larut dalam masalah itu, sehingga kita mundur, sehingga tanggung jawab pelayanan kita korbankan, sehingga tanggung jawab pelayanan yang kita percayakan, yang sudah kita katakan ya dengan segenap hati, kita tinggalkan karena adanya masalah di dalam pelayanan kita. Jalanilah kehidupan kita seperti nahkoda. Anggap saja kita sebagai nahkoda, kita pelayan-pelayan yang siap menangani setiap masalah demi masalah yang datang di hadapan kita. Maka ombak dan gelombang, bahkan pasang surut, ketika kita menahkodakan itu dengan baik dan kita berharap mengandalkan Tuhan, maka pelayanan kita tidak akan sia-sia seperti pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus yang ada di Tesalonika. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua, secara khusus memberkati pelayanan kita sampai pelayanan kita selesai pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, hamba-Mu sudah berhenti dalam menyampaikan kebenaran firman yang begitu singkat. Namun kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus, kami dikuat mampukan untuk kami boleh melakukan yang terbaik yang berkenan kepada Allah, secara khusus dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami untuk kami dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Biarlah kami boleh melakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga.
Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja kami di mana-mana tempat yang ada di pelosok muka bumi ini. Dengan di dalamnya para jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Biarlah ya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan boleh bergandengan tangan, melakukan pekerjaan tugas pelayanannya dengan baik, sehingga banyak jiwa yang datang dimenangkan bahkan diselamatkan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami GPB Tugu, di mana kami ada boleh bergereja di dalamnya. Di dalamnya Tuhan para presbiter yang ada, baik itu para pendeta, penatua dan diaken. Kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Edi Rade, beserta keluarga, bahkan pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis dan keluarga. Biarlah pendeta kami ini juga boleh bergandengan tangan, melakukan tugas panggilan tanggung jawab yang dipercayakan, sehingga lewat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, kami boleh dimenangkan oleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, para penatua dan diaken, Tuhan memberkati tugas tanggung jawab kami masing-masing yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, keluarga kami masing-masing boleh mendukung pelayanan kami dengan baik dan benar, sehingga dengan sukacita kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami sampai tugas kami boleh berakhir Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, karena Engkau telah memanggil dan memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ke-6 pelkat yang ada, komisi-komisi, tim-tim kerja bahkan panitia di dalamnya. Tuhan menyertai, memberkati tugas tanggung jawab yang boleh dipercayakan bagi kami masing-masing. Biarlah sukacita boleh menjadi bagian milik kami, sehingga dengan penuh sukacita kami dapat melakukannya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah tugas-tugas kami yang kami lakukan, kami hanya melakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik yang ada di rumah dan di rumah sakit, dengan kondisi mereka, Tuhan mau menjamah, menyembuhkan, memberikan pemulihan. Dan biarlah mereka juga yang dalam penderitaan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan buat di dalam kehidupannya, semuanya itu baik adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati akan keluarga mereka masing-masing yang dengan setia mendampingi, menemani kekasih-kekasih mereka yang dalam penderitaan sakit. Dengan penuh kesetiaan mereka mau merawat dan mendampingi. Berkati obat-obat, makanan yang boleh dikonsumsi sebagai penawar rasa sakit mereka Tuhan. Mencukup-cukupkan akan kebutuhan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati akan kehidupan mereka masing-masing, mencukup-cukupkan atas kebutuhan mereka yang mereka perlukan Tuhan. Memberikan sukacita, sekalipun mereka diperhadapkan berbagai macam persoalan dan tantangan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap menjadi teman setia bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara yang saat ini diperhadapkan berbagai macam tantangan Tuhan. Namun sebagai orang percaya, kami tetap mengimani di balik itu semua ada maksud rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan khususnya bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai tugas pekerjaan baik Bapak Presiden, Wakil, bahkan semua jajarannya sampai ke tingkat bawah. Tuhan menyertai dan memberkati pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan,
tanpa mereka mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok atau golongan-golongan yang lain. Ya Tuhan, banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami, secara khusus bangsa kami Indonesia. Kami tetap percaya Tuhan, karena di balik itu semua ada maksud Tuhan yang terindah bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kuatkan iman kami dalam menghadapi situasi yang saat ini boleh terjadi. Kami tetap boleh semangat karena kami mengimani dan kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan adalah segala-galanya bagi kehidupan kami. Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami boleh naikkan pada malam hari ini. Biarlah itu Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Namun Tuhan, di atas semuanya itu kami mohon ampun ketika kami kurang layak dan kurang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Lalu biarlah semuanya itu kehendak Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam Galatia 6 ayatnya yang 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh syukur sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Diaken Nyonya Ratna Dora Manalo Tobing sebagai pelayan firman kita pada ibadah keluarga malam hari ini. Terima kasih. Dan kepada pemandu lagu, organis, operator sound system, serta tim Inforkom yang telah mendukung ibadah ini, dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga secara live streaming, serta memberikan persembahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat, mari berdiri.
Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan memberi kuasa-Nya bagimu untuk menghalau kuasa maut geram. Kini pergilah, Tuhan mengutusmu, di dalam nama-Nya pasti kau menang. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.